Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farai Nugraha. NIM saya 23050738. Saya dari Prodi Ilmu Komputer. Pertama-tama yang terhormat, Bapak Ihsan Maulana Iskom MTI, yang mengampu mata kuliah desain dan pemrograman berorientasi objek. Oke, kita langsung masuk ke materinya. Memahami use case, fungsi, konsep, dan contohnya. Di sini saya akan membahas use case, membahas definisi, fungsi, dan contohnya. Tujuan utama dan memahami pentingnya use case pengembangan sistem. Next, apa itu use case? Definisinya, use case adalah deskripsi interaksi antara aktor dan sistem. Tujuannya untuk mencapai tujuan tertentu. Elemen-elemen dari use case ini ada aktor, sistem, tujuan, dan skenario. Fungsi use case sangat relevan dalam analisis kebutuhan. Berguna juga untuk desain sistem. Oke, next. Fungsi use case. Definisi kebutuhan. Mengidentifikasi kebutuhan fungsional sistem secara detail. Ini memastikan tidak ada kebutuhan yang terlewatkan. Selanjutnya ada validasi desain. Memvalidasi desain sistem dan perspektif pengguna desain harus sesuai dengan harapan pengguna. Dan yang terakhir, batasan sistem. Mengidentifikasikan batasan sistem yang interaksi eksternal ini membantu membatasi lingkup objek. Oke, next. Contoh dari use case, ini saya ngambil contoh di sistem ATM. Yang pertama ada masukkan kartu. Nasabah memasukkan kartu ATM ke mesin. Verifikasi PIN. Sistem memverifikasi PIN yang dimasukkan. Pilih menu, nasabah memilih menu tarik tunai. Masukkan jumlah, nasabah memasukkan jumlah yang diinginkan. Dan yang kelima, proses transaksi. Sistem memproses transaksi dan mengeluarkan uang. Dan yang terakhir adalah mengambil uang. Nasabah mengambil uang dari kartu. Oke, kita next. Slide selanjutnya, manfaat penerapan use case. Ini manfaat dari penerapan use case. Yang pertama ada komunikasi efektif. Yang kedua ada reduksi resiko. Yang ketiga ada kualitas desain. Yang pertama itu komunikasi efektif. Mempermudah komunikasi antara pengembangan dan pengguna. Semua pihak memiliki pemahaman yang sama. Reduksi resiko, mengurangi resiko kesalahan inter interpretasi kebutuhan ini mencegah kesalahan desain. Dan yang terakhir ada kualitas desain, meningkatkan kualitas desain sistem dan kepuasan pengguna sistem sesuai dengan harapan pengguna. Oke, kita next. Tantangan implementasi use case. Yang pertama ada kompleks sistem, kedua ada perubahan kebutuhan, yang ketiga ada keterbatasan waktu. Pertama, kompleks sistem. Sistem yang kompleks memerlukan use case yang detail. Perubahan kebutuhan pengguna yang dinamis sulit diakomodasi. Dan yang terakhir ada keterbatasan waktu. Waktu dan sumber daya terbatas mempengaruhi kualitas. Next, studi kasus aplikasi. Dari use case, yang pertama ada cari produk, kedua ada tambahkan ke keranjang, dan ketiga ada pembayaran, yang keempat ada konfirmasi. Use case pembelian produk meningkatkan penjualan sebesar 20%. Ini menunjukkan efektivitas use case. Oke, di sini kita masuk ke tahap kesimpulan use case. Use case adalah alat penting yang dalam pengembangan sistem memastikan sistem sesuai dengan kebutuhan pengguna. Penerapan yang tepat meningkatkan efisien dan efektivitas pengembangan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.